Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah taala atas segala rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua, terutama di masa sehat dan afiat, sehingga kita bisa menjalankan rangkaian amaliyah di bulan Ramadan. Wabil khusus di 10 terakhir ini kita menghidupkan malamnya dengan beriktikaf, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima dan meridai amal saleh kita dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kita telah pada yaumul qiyamah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau telah pada bulan akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tematik dari tafsir Al-Quran. Kita akan membahas pada surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 pada ayat 67 sampai 69. Dan nanti kita akan hubungkan, korelasikan dengan ibadah 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. Silakan kita buka Al-Quran. Suratnya adalah Al-Ankabut, ya, surat yang ke-29 ayat 67 sampai ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah, sebagai tanah yang suci yang aman, sedangkan manusia sekitarnya adalah melakukan kejahatan. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masyarakat yang ada di zaman beliau yang kita kenal dengan masyarakat jahiliyah. Jadi masyarakat jahiliyah itu adalah bukan masyarakat yang bodoh, bukan masyarakat yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Karena umumnya kalau kata jahil itu lawan katanya alim. Jahil artinya tidak mengerti, tidak paham. Alim artinya yang mengetahui.
Tapi masyarakat jahiliyah sebenarnya adalah masyarakat yang jauh daripada nilai-nilai keimanan, jauh daripada akhlakul karimah, bukan tidak memiliki pengetahuan, ya. Bahkan yang menjadi bukti mereka memiliki peradaban itu adalah Allah telah ceritakan di dalam Al-Quran di surat Quraisy, ya, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Orang-orang kafir Quraisy itu memiliki kebiasaan mereka berdagang di waktu musim dingin dan berdagang di musim panas, ya, disebut rihlatash shita'i was-sayf. Tidak mungkin satu masyarakat yang memiliki perdagangan sampai ke luar negeri kecuali pasti memiliki peradaban yang tinggi. Tidak mungkin satu masyarakat yang memiliki hubungan perdagangan sampai internasional itu kecuali memiliki pengetahuan. Maka jahiliyah sebenarnya kata para ahli tafsir bukan mereka tidak memiliki peradaban, tidak memiliki ilmu, tetapi disebut dengan jahiliyah adalah karena mereka tidak mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW dan mereka jauh daripada akhlakul karimah. Ini yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Ya, karena kalau secara konotasi biasanya kalau jahiliyah itu adalah seringkali diterjemahkan masyarakat yang bodoh, ya. Padahal tidak, kata para ahli tafsir, masyarakat jahiliyah adalah karena mereka jauh dari petunjuk kebenaran dan jauh daripada akhlakul karimah. Maka Nabi SAW ketika diutus oleh Allah Ta'ala ingin merubah cara pandang mereka, merubah daripada perilaku mereka untuk menjadi kondisi yang lebih baik. Ini yang disebut di dalam ayat Al-Quran, yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Jadi seakan-akan kehidupan jahiliyah itu disebut al-zulumat, ya. Sedangkan ketika mereka kembali kepada kebenaran, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, diberikan dengan cahaya. Yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Kemudian afabil batil yu'minuna, apakah mereka mengikuti kebatilan itu, wa bi ni'matillahi yakfurun, sedangkan mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sebenarnya menjadi salah satu, kata para ulama tafsir, adalah satu nasihat dari Allah Ta'ala. Ketika orang diberikan nikmat, diberikan dia kebahagiaan oleh Allah, maka jangan sampai ia mensyukuri. Itu menjadi kemudian menjadikan manusia itu tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan namanya sayyidul istighfar, ya. Jadi ada kalimat istighfar yang paling panjang bacaannya, Pak, namanya sayyidul istighfar. Kan biasanya kalau istighfar itu yang ringkasnya astagfirullah, ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi ada istighfar yang paling panjang, Pak, namanya sayyidul istighfar. Apa kalimatnya? Kata Rasulullah SAW, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Disebut dengan kalimat apa? Sayyidul istighfar. Ini istighfar ini punya fadilah tersendiri para jamaah, sehingga Rasul tidak pernah beliau lewatkan setiap harinya. Beliau baca di waktu pagi dan dibaca di waktu sore hari, dan beliau baca sebelum beristirahat di malam hari. Kalimat namanya sayyidul istighfar. Apa fadilahnya? Kata beliau hadis sahih, barang siapa yang membacanya di waktu pagi hari dengan penuh keyakinan akan kebaikan daripada ucapan ini, lalu malam harinya meninggal dunia, Allah Ta'ala golongkan hamba itu min ahlil jannah. Ini kalimat sayyidul istighfar. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, di malam hari, dengan penuh keyakinan kebaikan, kemuliaan daripada ucapan ini, lalu esok harinya meninggal dunia, Allah Ta'ala golongkan orang itu menjadi min ahlil jannah. Maka beliau membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
Karena kalimat ini dimulai dengan kalimat tauhid. Mungkin istighfar yang lain biasanya langsung astaghfirullah gitu Pak. Tapi kalau ini justru dimulai dengan kalimat apa? Tauhid dulu kepada Allah Ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau sebagai Rabbku, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Engkau. Berarti kan ini kalimatnya sama dengan la ilaha illallah. Engkau sebagai Tuhanku dan aku sebagai hamba-Mu. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku terikat ya Allah dengan apa yang menjadi janji kami sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Maka kita menjalankan syariat Allah itu sesuai kemampuan Pak. Menjalankan perintah agama pun juga sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Dan Allah Ta'ala sudah mengukur Pak batas kemampuan manusia. Sehingga dalam banyak ibadah itu kita dikasih rukhsah. Ya, betul ya Pak ya? Di bulan Ramadan ada enggak rukhsahnya di bulan Ramadan? Ada. Ya. Ada orang-orang yang dikasih kemudahan di bulan Ramadan, mereka boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Siapa di antaranya yang boleh tidak berpuasa? Pertama adalah man kana minkum maridan, orang yang sakit. Orang yang sakit boleh enggak tidak berpuasa di bulan Ramadan? Boleh. Dan nanti dia menggantikannya dengan membayar qada. Siapa lagi orang yang boleh tidak berpuasa? Au ala safarin, orang yang sedang melakukan perjalanan apa? Safar. Dia pergian safar, maka boleh dia tidak berpuasa dan dia mengganti nanti dengan mengqadha. Golongan yang ketiga ada juga orang yang boleh tidak berpuasa, orang yang sudah usia lanjut di atas 70 tahun, mungkin 80 tahun, sudah tidak kuat lagi berpuasa, boleh dia tidak berpuasa, nanti dia ganti dengan membayar fidyah. Wanita yang datang bulan yang haid, wanita yang nifas boleh tidak berpuasa, tetapi nanti kemudian dia wajib mengqadhanya setelah daripada selesai bulan Ramadan. Bahkan sampai seorang wanita yang hamil dan yang menyusui di bulan Ramadan boleh tidak berpuasa, tapi nanti dia akan menggantikannya berikutnya, bisa dengan mengqadha dan juga bisa dengan membayar apa? Fidyah. Artinya apa? Islam banyak memberikan kita kemudahan-kemudahan yang menunjukkan kita ini memiliki keterbatasan di dalam menjalankan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang sholat saja ada enggak usahanya orang sholat? Ada. Contoh kata Nabi SAW, sholat itu ditunaikan adalah perintahnya berdiri. Yang sholat fardu wajib berdiri, mampunya berdiri wajib berdiri. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka dia boleh kerjakan dengan apa? Duduk. Tidak mampu dia juga lakukan duduk, dia boleh lakukan dengan cara apa? Berbaring. Kalau tidak mampu juga berbaring, boleh dia menggunakan apa? Isyarat. Tapi kalau sudah tidak mampu juga dengan isyarat, maka berarti orang itu sudah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya Allah Ta'ala sudah mengukur batas kemampuan manusia sehingga diberikan alternatif oleh Rasulullah SAW. Sholatlah engkau berdiri. Kalau nggak mampu berdiri boleh dalam keadaan duduk. Kalau nggak mampu duduk berbaring. Nggak mampu berbaring gunakan isyarat. Bahkan dalam sholat sunnah dikasih rukhsahnya para jamaah. Di dalam sholat sunnah yang mampu berdiri boleh sholatnya dalam keadaan duduk. Ini khusus di sholat sunnah. Jadi khusus di sholat sunnah yang mampu berdiri boleh dia salatnya dalam keadaan duduk. Walaupun mampu berdiri, boleh dilakukan dengan cara apa? Duduk. Cuma kata Nabi SAW, pahalanya berbeda kalau dia salatnya berdiri. Salatnya adalah pahalanya kata Nabi, falahu nisfu ajril qa'im. Karena dia mampu berdiri tetapi dia duduk cara salatnya, pahalanya dapatnya 50% Pak. Ya, ya. Kalau berdiri dianggap 100% pahalanya, tapi kalau dia duduk sholat sunnah dapatnya berapa Pak? Hanya 50% ya, karena dia mengambil rukhsah. Tapi artinya Pak, sedemikianlah keluasan Islam diberikan kepada kita semua oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya kita mau sholat tahajud boleh nggak? Sembari duduk tahajudnya boleh, nggak ada masalah.
walaupun kita mampu sholat dalam keadaan tertidur, tapi kita lakukan dengan cara duduk, itu diberikan rukhsah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa ada rukhsahnya, sholat ada rukhsahnya, bahkan sholat itu boleh dijamak, boleh dikosor dalam keadaan apa? Tertentu. Misalnya orang lagi bepergian jauh, safar, boleh dia menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kemudian yang sholat 4 rakaat cukup dikerjakan hanya rakaatain saja, 2 rakaat saja. Itu yang tadi disebut dalam Sayyidul Istighfar, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari segala keburukan yang kuperbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, seorang ulama dari mazhab Al-Hanabilah, mengatakan di Sayyidul Istighfar itu kenapa menjadi mulia Bapak Ibu? Karena 2 pengakuan kita kepada Allah. Ada 2 pengakuan kita kepada Allah dalam Sayyidul Istighfar. Pengakuan yang pertama, Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku mengakui betapa banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Seperti orang-orang kafir Quraisy dulu dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat kesuksesan dalam berbisnis, berdagang, ya. Tetapi disuruh beribadah kepada Allah enggak mau, Pak. Maka perintahnya di surah Quraisy apa? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Di satu sisi dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala, dikasih kebahagiaan oleh Allah, tapi disuruh ibadah enggak mau. Oleh karenanya puncaknya ibadah itu syukur sebenarnya, Pak. Ya, kita ambil contoh sederhana di puasa, Pak. Kalau kita jalankan puasa itu, Pak, siang harinya kan kita dilatih sabar, Pak. Betul ya, Pak? Siang Ramadan itu dilatih apa, Pak? Sabar. Sabar untuk menahan lapar, sabar menahan namanya haus. Yang paling berat itu haus sebenarnya, Pak. Apalagi kalau udah siang Ramadan, ya kerasa banget hausnya. Ya, kita diuji di pagi harinya, di siang harinya dengan apa? Dengan yaitu rasa lapar, menahan rasa lapar dan juga menahan rasa haus. Tapi begitu azan dikumandangkan, Pak, begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita diperintahkan untuk berbuka, membatalkan puasa kita. Betul ya, Pak? Begitu kita makan, begitu kita minum, telah hilang dahaga, zahabal zama'u wa batallatil uruq, fasabatal ajru insyaallah. Ya, ada rasa itu apa? Waktu itu rasa bahagia, rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Maka puasa itu sebenarnya apa? Orang itu berpindah dari sifat sabar menuju sifat syukur. Di siang hari dia bersabar, menahan lapar, menahan haus dan seterusnya. Tapi di malam hari begitu masuk adzan maghrib, dia buatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata para ulama, puncaknya ibadah itu pada sifat syukur. Jadi kalau kita ibadah itu sebenarnya paling utama itu rasa syukurnya, Pak. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa sholat subuh. Ya, mudah-mudahan subuh ini kita jalan sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 10 hari terakhir Ramadan masih bisa beriktikaf, masih bisa hidupkan 10 terakhir Ramadan. Kita syukur, alhamdulillah masih kasih ketemu sama bulan Ramadan. Tahun depan belum tentu, Pak. Ya, tahun depan belum tentu kita bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Mungkin bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi ini Ramadan kesempatan terakhir yang Allah Ta'ala berikan. Tahun depan wallahu a'lam. Hari ini kita masih bisa beriktikaf di Masjid Al-Furqan atau masjid terdekat dari kita. Tapi mungkin tahun depan kita tidak bisa nikmati lagi iktikaf di masjid di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ya. Nah, oleh karenanya di saat kita diberikan kebaikan oleh Allah, disitulah rasa syukur harus kita kuatkan. Maka puasa itu sebenarnya berpindah dari ibadah bersabar di siang hari menuju bersyukur pada malam harinya. Dimulai dari sejak kapan? Dimulai ketika membatalkan puasa, berbuka di waktu maghrib. Maka Rasul mengatakan apa?
Orang yang berpuasa itu dikasih dua kebahagiaan, Pak. Dan tidak ada orang yang merasakan kebahagiaan kecuali orang puasa, Pak. Dua kebahagiaan orang puasa. Pertama adalah inda fitrihi, ketika dia berbukanya. Kita cuma makan kurma, makan makanan sederhana, Pak. Atau kita minum. Waktu berbuka itu nikmatnya luar biasa. Farhatun inda fitrihi, dia bahagia ketika dia berbuka. Dan yang kedua lagi, kebahagiaannya kapan? Wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia nanti berjumpa dengan Allah Ta'ala, diberikan pahala yang unlimited. Nah, sehingga pengakuan yang pertama kata Imam Al-Qayyim itu adalah mengakui betapa banyak nikmat Allah. Aku ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah, nikmat Engkau begitu banyak, kasih sayang Engkau begitu luas ya Allah. Cuma kita sebagai manusia mungkin kurang bersyukur. Mungkin kita sebagai manusia sering lalai. Mungkin kita sebagai manusia sering kita alpa. Kita punya kealpaan yang begitu banyak. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ini pengakuan yang pertama. Pengakuan yang kedua, wa abu bi dzambi, atau boleh dibaca wa abu ulaka bi dzambi, dan aku mengakui kesalahan dosa yang aku miliki. Olehnya di Lailatul Qadar itu doanya apa, Pak? Di 10 terakhir Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kita tidak minta yang lain, Pak? Kenapa kita tidak minta mohon maaf, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, keberkahan, kesuksesan di 10 terakhir Ramadan, tapi yang diminta oleh Nabi SAW yang diajarkan adalah mintalah ampunan di penghujung Ramadan. Ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena kenapa? Momentum Ramadan ini momentum mendapatkan maghfirahnya Allah. Orang yang paling berbahagia ia bertemu dengan Ramadan, dan nanti Ramadan berlalu dari kita semua, meninggalkan kita semua, tetapi kesalahan dan dosa kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling berbahagia, Pak. Oleh karena di penghujung Ramadan itu kata Rasul berbanyak doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kau yang Maha Pengampun, Kau yang Maha Mulia, cinta kepada ampunan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Padahal kita biasanya ditanya, kalau standar ya Pak ya, ya Allah kasihlah kesehatan, ya Allah berikanlah keberkahan rumah tangga, ya Allah jadikan anak-anak kami sukses, ya Allah jadikan keluarga kami bahagia, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Tapi di penghujung Ramadan justru diminta kata Rasul ampunan dari Allah Ta'ala, ya. Nah, kata para ulama, Pak, sebenarnya di 10 terakhir Ramadan ada 3 doa terbaik. Ada 3 doa yang paling terbaik, ya. Di antaranya, ya tadi yang pertama apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang pertama, Pak. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua, ini hadisnya ada di Ibnu Umar. Yang kedua, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apa yang kedua? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Yang ketiga adalah Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari. Ini yang dibaca di 10 terakhir Ramadan. 3 permohonan paling terbaik kata para ulama. Yuk kita baca sama-sama ya. Dan mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mohon ikuti semua. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doa yang pertama ya. Doa yang kedua, Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim.
Rabbil firli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Ini doa yang kedua yang disunahkan Nabi. Yang ketiga, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari. Akhirnya kita perbanyak di saat 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, Ramadan kan tinggal beberapa hari ke depan, Pak. Oleh karenanya Al-Quran itu mengatakan ketika berbicara tentang Ramadan, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja firman Allah. Pertanyaan kita, Pak, kenapa Allah Ta'ala tidak menyebutkan puasa Ramadan itu 1 bulan? Karena memang adalah berpuasa Ramadan kan 1 bulan ya Pak ya. Cuma bahasa di Al-Quran tidak menggunakan 1 bulan Pak, tetapi menggunakan kalimat ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari saja. Walaupun kalau kita sempurnakan, yang namanya 1 bulan terdiri dari berapa? 29 hari atau 30 hari kan? Kan kalau kalender kalender Hijriah itu kan cuma 2 pilihannya Pak ya. Kalau tidak 29 hari, 30 hari. Kalau hilalnya terlihat, kita berbagi puasanya 29 hari. Hilalnya tidak terlihat, berarti puasanya 30 hari. Sama kayak menentukan juga awal Ramadan, ya. Di penghujung Sya'ban, bila di penghujung Sya'ban itu hilal terlihat, maka Sya'ban menjadi 29, tapi tidak terlihat itu hilalnya, digenapkan menjadi 30 hari. Jadi sebenarnya hitungan di dalam hijrah itu lebih sederhana Pak, 29 atau 30 hari. Tapi kan kalau miladi beda ya Pak. Miladi itu ada jumlah harinya berapa Pak? 28, ada 29, ada 30, bahkan ada 30. Kalau di kalender Islam itu cuma 2, kalau enggak 29, 30. Jadi tidak ada orang puasa 31 hari itu Pak, ada. Ya, puasa itu cuma 2 hari, 2 pilihan. Kalau enggak 29 hari, 30 hari. Al-Quran ketika menyebutkan puasa Ramadan, bahasa yang digunakan oleh Allah bukan puasa Ramadan 1 bulan, tidak, tapi bahasa Al-Quran begitu indah, ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari saja. Apa kira-kira hikmahnya Pak? Ya, kenapa Allah telah mengatakan kalimat ayyaman ma'dudat? Pertama kata para ulama tafsir, karena perjalanan puasa itu begitu cepat Pak. Tidak terasa, kita sekarang sudah pada hari yang ke-25 di bulan Ramadan. Kayaknya sih rasanya baru kemarin di masuk Ramadan, sekarang sudah di hari yang berapa? 25. Dan memang waktu itu kan dipercepat sama Allah Ta'ala. Maka Al-Quran menggunakan kalimat apa? Ayyaman ma'dudat. Tidak terasa Pak, sebulan pun tidak terasa. Kedua hikmahnya, supaya puasa itu tidak menjadi beban, tetapi menjadi sesuatu yang begitu indah Allah Ta'ala perintahkan bagi orang beriman. Kalau disebutkan sebulan penuh, orang bisa jadi beban Pak. Tapi begitu menggunakan kata beberapa hari aja, ya itu bahasanya Pak, lebih menunjukkan, yaitu meringankan dan diberikan satu khitab yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dikatakan puasa Ramadan berapa Pak? 1 bulan, tetapi apa? Ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari saja, supaya puasa itu tidak menjadi apa Pak? Jadi, nah oleh karenanya tadi saya katakan, dalam ibadah itu puncaknya adalah rasa syukur kepada Allah. Bertemu dengan bulan Ramadan kita bersyukur, alhamdulillah. Karena mungkin Muhammad tidak semua orang dikasih ketemu dengan bulan Ramadan. Ya, oleh karenanya rasa syukur itulah yang menjadi bagian tertinggi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada ayat berikutnya Pak, tadi saya tulis istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka
bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ayat berikutnya di ayat 68. Wa man adlamu, siapa orang yang paling zalim? Beda zalim dengan paling zalim, Pak. Berarti ada tingkatan ya Pak ya. Sama kayak menyebutkan gini Pak, mulia dengan paling mulia, beda gak Pak? Beda. Si fulan orang baik, si fulan orang yang paling baik, beda gak Pak? Beda. Ini kan isim tafdil namanya ya. Wa man adlamu, dan siapakah orang yang paling zalim? Bukan hanya sekadar zalim, tetapi ada orang yang paling zalim firman Allah, mimman iftara 'ala Allahi kadziban, daripada orang-orang yang mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah taala atau mengklaim Allah taala punya anak dan keturunan. Itu iftira 'ala Allahi kadziban. Seperti orang Yahudi, mohon maaf, ketika mereka mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Tuhan. Wa qalatil nasara Isa ibnullah, dan orang-orang Nasara yang mengatakan apa? Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Orang-orang jahiliyah berkata begini, kalau Allah Ta'ala punya anak laki-laki, mesti Allah Ta'ala punya anak perempuan. Siapa anak perempuannya Allah menurut orang-orang jahiliyah? Yaitu para malaikat yang diutus oleh Allah. Malaikat Jibril itu anak perempuan, malaikat Israfil itu anak perempuan, Israil itu perempuan, Mikail itu anak perempuan. Jadi seakan-akan baru sempurna yang namanya orang tua itu kalau punya anak laki-laki, punya anak apa? Perempuan. Ini yang dibangun oleh orang kafir Quraisy. Dan ini disebut dengan iftira 'ala Allahi kadziban, berdusta kepada Allah Ta'ala atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Pak, kalau ada kalimat yang begitu dalam Al-Qur'an biasanya dibantah oleh Allah, ya, dibantah oleh Allah. Apa bantahannya? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sering dijadikan sebagai penutup doa ya. Jadi kalimat subhanallah itu ternyata dalam bahasa itu ada dua penggunaannya. Subhanallah itu ada dua penggunaannya. Pertama, subhanallah bisa untuk menunjukkan kekaguman. Kita kagum terhadap satu ciptaan Allah, ya, satu kekuasaan Allah. Kita ucapkan apa? Subhanallah. Penggunaan yang kedua subhanallah untuk membantah sesuatu statement yang bertentangan dengan syariat Allah, maka kita ucapkan subhanallah. Makanya kalimatnya tadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi subhanallah itu bisa penggunaan kedua Pak. Ya, jadi jangan disalahkan kalau ada orang misalnya kagum terhadap sesuatu dia ucapkan subhanallah. Itu berarti yang menggunakan subhanallah untuk kekaguman, Pak. Tapi ada subhanallah untuk membantah satu statement yang tidak benar. Itu baru kita ucapkan juga subhanallah atau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau masya Allah itu pasti hal-hal yang baik, Pak. Ya, Pak ya. Ustaz lagi sekali lagi kan terkadang suka nanya, Ustaz bagaimana bedanya masya Allah sama subhanallah tergantung. Kalau subhanallah itu penggunaannya bisa dua, bisa untuk yang bagus, ya, untuk kekaguman, tapi bisa juga untuk membantah sesuatu yang tidak benar. Kita ucapkan subhanallah, ya. Tapi kalau masya Allah itu pasti pada sesuatu yang apa, Pak? Yang baik-baik saja. Kalau subhana bisa untuk yang baik, bisa juga untuk membantah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Berarti penggunaan subhana lebih apa, Pak? Lebih luas, ya. Kalau masya Allah terbatas pada hanya hal-hal yang baik saja, ya. Nah, itu perbedaan antara kalimat subhanallah dengan masya Allah. Jadi supaya tidak bingung gitu kan, ya. Kadang bingung nih mau pakai masya Allah atau subhanallah, tergantung Pak. Kalau yang bagus-bagus kita katakan apa? Masya Allah.
Kalau kita kagum ucapkan apa? Subhanallah, ya. Tapi kalau ada ucapan atau statement yang tidak sesuai dengan agama syariat, maka kita kan juga apa? Subhanallah. Maka di akhir doa tadi, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Jadi penggunaan subhanallah itu untuk membantah, ya. Makanya subhana itu kan artinya maha suci Allah, yang maha sempurna, tidak ada yang setara dengan Allah. Berarti kalau ada statement yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, maka kita membalikkannya dengan kalimat subhanallah. Au kadzdzaba bil haqqi, tidak ada orang yang paling zalim, kata Allah Taala, kecuali orang yang mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran kepada mereka. Mereka tahu Nabi Muhammad akhlaknya baik, ya. Kemudian nasabnya terbaik, kemudian diberikan Al-Quran kepada beliau, tapi orang-orang Mekah tidak mau beriman kepada beliau. Namanya kadzdzaba bil haqq, mendustakan kebenaran. Mendustakan itu kan sebenarnya bukan nggak tahu, Pak. Ya, contoh sederhana, Pak. Kalau kita baca dalam sirah, Pak, ternyata Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu siapa kira-kira, Pak? Abu Jahal, ya. Ya, siapa Abu Jahal itu? Ya, orang yang dikenal permusuhannya kepada Nabi, ya, namanya siapa? Abu Jahal. Ternyata kalau kita baca dalam sirahnya, Abu Jahal itu sering bangun jam 3 malam. Ya, bangun jam 3 malam. Ngapain kira-kira? Pak Abu Jahal itu bangun jam 3 malam, ngapain kira-kira? Kira-kira ngapain dia bangun jam 3 malam? Ternyata dia mendengar bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW. Jadi Rasul kalau lagi sholat tahajud itu, beliau keraskan bacaan sholatnya, bacaan ayatnya, dan didengar oleh Abu Jahal. Ya, sebenarnya Abu Jahal tahu kalau Muhammad Rasulullah SAW itu orang yang baik, akhlaknya mulia, dan dia adalah orang yang terbaik dari kalangan suku Quraisy, terbaik dari Bani Hashim, tapi tidak mau beriman kepada beliau, bahkan mendustakan kebenaran, Pak. Jadi riwayatnya itu, Pak, Abu Jahal itu seringkali bangun jam 3 itu, Pak, hanya untuk sekedar mendengar apa sih yang dibaca oleh Muhammad. Ya, jiping namanya sekarang, Pak, ya. Ya beri asal mendengarannya, Pak. Tapi ternyata, Pak, Muhammad tidak mau beriman. Oleh karenanya, kenapa Rasul pernah mendoakan dia, kan? Apa kata beliau? Allahumma izzal Islam bi islami ahadil umarin. Ya Allah, berikanlah kemuliaan Islam ini dengan salah satu orang terbaik. Orang terbaik, Pak. Siapa orang terbaik di Mekah itu pada masa itu? Pertama, Umar bin Khattab. Yang kedua orang terbaik kata Nabi adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah yang nanti dijuluki namanya Abu Jahal. Nama asli laqabnya adalah Abul Hakam, bapaknya orang yang paling bijak. Bapaknya orang paling bijak itu Abul Hakam, seorang tokoh sentral di Mekah. Kenapa Rasul doakan, Pak? Diharapkan kalau dia beriman kepada Allah, orang Mekah akan beriman, Pak. Artinya apa, Pak? Rasul itu kan juga punya apa namanya, Pak? Punya visi di dalam dakwah itu supaya yang terima dakwah beliau bukan hanya sahabat yang biasa, tapi tokoh-tokoh penting seperti apa? Abu Jahal tadi. Tapi rupanya Abu Jahal justru menolak kebenaran, tidak mau beliau beriman kepada Allah. Padahal didoain sama Nabi, Pak. Makanya kata Nabi, Allah kuatkanlah Islam yang masuk Islam. Satu di antara dua Umar. Umar siapa bernama tadi? Umar bin Khattab. Umar yang kedua siapa? Amr bin Hisham. Tapi hidayah enggak berpihak kepada dia, Pak. Justru dapat hidayah siapa? Umar bin Khattab. Nah, itulah nanti kemudian pernah kita dengar sejarah mungkin, Pak. Rasul pernah duduk berdialog dengan orang-orang petinggi Quraisy. Coba ya. Tiba-tiba muncul seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum, sahabat buta, Pak. Rasul lagi berdialog, ya Pak ya, menawarkan Islam supaya mereka mau menerima Rasulullah, menerima Islam sebagai agama, ya. Nah, muncul tuh sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ini sebenarnya sahabat yang muncul tidak di waktu yang pas, ya. Kenapa? Karena Rasul sedang berdialog dengan orang-orang kafir Quraisy. Saat itu, masya Allah, diceritakan dalam riwayat itu, Nabi SAW saking asiknya ngobrol dengan tokoh Quraisy tadi, berharap kalau mereka beriman, nanti orang-orang Mekah itu ada beriman.
Apa kata Nabi Pak? Beliau tidak menoleh kepada sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Pertanyaan kita Pak, orang buta dicuekin tahu nggak? Orang buta kalau kita cuekin tahu nggak? Nggak bakalan tahu Pak. Ya buta Pak. Ya, tidak dilihat oleh Nabi SAW. Kalau kalian menurut Rasulullah SAW, ya Pak ya. Riwayatnya Pak, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, saat Nabi SAW menolehkan wajahnya tidak mau melihat sahabat itu, tiba-tiba terlihat gelap di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan teguran Allah Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang buta, mohon maaf sekali lagi, orang buta tidak cuekin, ya, mungkin kita nggak peduli, ya, dia nggak tahu. Tapi kan Allah Taala yang maha melihat, yang maha mengetahui, benar-benar bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turun ayat Al-Quran dan surat yaitu Abasa. Kan ada ayatnya apa ya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya. Wajahnya Nabi itu masam dan juga memalingkan wajahnya ketika datang seorang yang buta. Siapa orang buta tadi Pak? Abdullah bin Umi Maktum, muazzinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditegur oleh Allah Taala Pak, beliau berubah 180 derajat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah artinya Pak, ada orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikuti apa? Kebenaran. Ini karakternya al-Yahud, karakternya orang-orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu baca sejarah orang-orang Israel sekarang, Pak, Yahudi sekarang, mereka tahu sudah kebenaran Pak. Bahkan ada satu riwayat hadis sahih yang mereka amalkan Pak. Apa itu Ustaz? Mengamalkan menanam pohon gorkot Pak. Ya. Menanam pohon apa Pak? Gorkot. Coba cek di search di Google Pak ya. Search di Google apa yang ditanam oleh orang Israel saat ini Pak. Yang mereka tanam ternyata pohon gorkot Pak. Apakah mereka tanam secara alamiah begitu saja? Enggak Pak. Pasti dia kaji hadisnya Nabi, dia baca riwayatnya Nabi. Ternyata ditemukan hadis dari Imam Ahmad. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang satu masa, kata Rasulullah, orang-orang kaum muslimin akan memerangi kaum Yahudi, ya, sampai kemudian batu dan pohon nanti berbicara, seluruh yang ada di atas muka bumi berbicara kepada hadapan orang muslim. Apa kata mereka? Ya Abdullah, ya wahai hamba Allah, ya ayyuhal muslimun, hai kaum muslimin, wara Yahudiyun, belakang ini ada orang Yahudi, faqtuluhu, ya perangilah mereka, kata batu dan pohon. Illa, kata Nabi, kecuali. Kalau illa itu berarti pengecualian. Jadi ada yang gak bisa bicara nanti di akhir zaman. Batu bisa bicara, pohon bisa bicara nanti di Palestina, kata Nabi SAW. Tapi ada yang tidak bicara. Namanya pohon gorkot. Ya, fa'innaha min syajaratil Yahud. Dan ini pohonnya yang disukai oleh Yahudi. Dan sekarang Pak, itu diamalkan ke hadis Imam Muslim Pak. Diamal itu hadis Imam Muslim. Karena kenapa? Orang yang tahu kalau Nabi Muhammad tidak mungkin salah kalau berucap. Dia amalin Pak. Tapi suruh dia beriman kepada Nabi SAW, bagaimana bakalan mau Pak? Jadi kalau disuruh mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, nggak mau ya Pak. Tapi kalau ucapannya dia yakin betul, dia amalkan hadis Imam Muslim Pak. Ya, dan ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Nabi SAW. Nama pohonnya adalah pohon gorkot. 2000 mulai dari 2016 kurang lebih mereka sudah mulai tanam di semua depan rumah, pojokan rumah mereka ada tanam ke pohon. Namanya pohon gorkot. Berarti kan mereka itu Pak tahu gitu Pak bagaimana nasib terakhirnya. Makanya perang yang sekarang terjadi ini ya mungkin apa yang dijanjikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akan berakhir dengan Yahudi ya, berakhir dengan orang Israel itu. Bahkan ada dulu seorang ulama Palestina namanya Syekh Ahmad Yasin. Ya, ini seorang yang luar biasa Pak. Syekh Ahmad Yasin ini berapa kali mau dibunuh gak bisa Pak. Namanya Syekh Ahmad Yasin, orang yang buta Pak. Pejuang luar biasa Pak. Sampai satu ketika Rabi Yahudi berkata begini, wahai Syekh Ahmad Yasin, tolong Hamas itu kan pergerakan di sana ya Pak ya, orang yang berjuang melawan penjajah Zionis di sana. Apa kata Rabi Yahudi? Tolong orang-orang Hamas ini jangan melawan kami, jangan terlalu frontal kepada kami. Kenapa? Karena kami tahu nasib kami nanti di akhir zaman. Jadi orang Yahudi itu sadar betul Pak, kebenaran itu ada di pihak kaum muslimin.
Ya, dan artinya apa? Janjinya Nabi masih benar, ucapannya Nabi pasti nggak salah, ya Pak ya. Bahkan diperkirakan ya, ini baru perkiraan manusia, Allah alam, 2027 habis di Yahudi, habis di Israel. Ini dalam kajian politik global. Bagaimana caranya? Kita Allah alam, ya. Dan itu mereka banyak mengakui, orang-orang Arabi Yahudi itu juga mengakui, Pak. Ya, dan sekarang nanti terhadap Israel itu di mana-mana terjadi luar biasa, Pak. Ya, karena perilaku kezaliman mereka, kejahatan mereka yang sudah mungkin melampaui batas. Maka dia mengatakan, waman azlamu, siapa yang paling zalim selain daripada orang yang mendustakan Allah. Siapa yang mendustakan Allah? Di antaranya al-Yahud. Dia tahu kebenaran, tetapi tidak mau mengikuti apa? Kebenaran. Ya, kan beda Muhammad, ada orang yang tidak beriman gara-gara nggak tahu, Pak. Kalau gara-gara nggak tahu namanya apa? Orang yang jahil namanya. Kalau ini dia tahu, Pak, berilmu dia tahu, tapi tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Itu tidak ada orang yang zalim kecuali mereka. Baik, yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Ta'ala menutup ayat ini, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami berikan hidayah kepada mereka. Imam Al-Qayyim al-Jauzi mengatakan, hidayah Allah itu berbanding lurus dengan tingkat mujahadah kita. Semakin besar mujahadah seseorang, semakin besar pula hidayah Allah Ta'ala berikan. Mujahadah dari kesungguhan, Pak. Termasuk di penghujung Ramadan, ketika kita masih semangat menjaga ibadah di 10 terakhir Ramadan, maka Allah Ta'ala memberikan hidayah juga kepada orang-orang yang bermujahadah. Maka Rasulullah SAW itu, Pak, tidak ada kesungguhan beliau itu selain di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, bahkan kesungguhannya beliau, kata Aisyah, melebihi daripada malam-malam sebelumnya. Ya, kalau di kita kan terkadang kembali, Pak. Di awal masih semangat luar biasa, Pak. Ya, wah semangatnya luar biasa, Pak. Begitu masuk pertengahan, sudah mulai kendor semangatnya, Pak. Masuk ke 10 terakhir, wah tambah turun semangatnya, Pak. Mestinya semangat kita itu sampai penghujung Ramadan, Pak. Makanya ini insya Allah yang sukses itikaf ini, insya Allah mudah-mudahan punya semangat, Pak. Kita jaga mujahadah kita, semangat kita. Sampai kata Imam Syafi'i, siapa yang menjaga mujahadah di 10 terakhir Ramadan, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Masih dia menjaga sholat tarawihnya, menjaga tadarusnya, menjaga itikafnya, insya Allah Allah Ta'ala berikan mereka Lailatul Qadar. Ya, karena problemnya ini mujahadah, Pak. Di awal mah semua orang kan kayak babak penyisihan, Pak. Babak penyisihan banyak nggak pesertanya, Pak? Banyak nggak, Pak? Hanya masuk babak semifinal mulai berkurang, masuk babak final lebih sedikit lagi. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insya Allah bisa terus menjaga mujahadah kita, bahkan tidak hanya di bulan Ramadan sampai nanti kita selesai daripada bulan Ramadan juga. Baik, mungkin itu kajian tafsir tematik dari surah Al-Ankabut ayat 67 sampai 69. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita barokahnya, dan memberikan istiqomah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, satu pertanyaan. Dibuka pertanyaan, mungkin pada segala pertanyaan. Ya, silakan pertanyaan. Ingin tanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Pertama bertanya, mungkin sudah sering ditanya Pak Ustaz. Apa parameternya kalau ketika puasa seseorang itu berhasil? Iya. Yang pertama, yang kedua